Presiden Prabowo Subianto setibanya di tanah air Rabu sore mengatakan telah melewati perundingan yang alot dengan Presiden Donald Trump hingga tarif bisa turun dari 32% menjadi 19%. Adapun sejumlah komitmen pembelian Indonesia atas produk AS sudah semestinya dilakukan karena masih bergantung dari impor. Seperti pesawat Boeing akan dipakai untuk membesarkan maskapai Garuda Indonesia. Termasuk BBM dan gas, gandum dan kedelai dari Amerika. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding ya. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman. Asosiasi Pengusaha Indonesia mengapresiasi hasil negosiasi yang berhasil menurunkan tarif menjadi 19%. Menurut Ketua Umum Shinta Kamdani, semua proposal yang diajukan pemerintah Indonesia sudah melalui konsultasi dengan pelaku usaha, yaitu membeli lebih banyak produk Amerika jika mau menurunkan defisit impor AS dengan Indonesia. Adapun tarif lebih rendah hingga 0% produk AS ke Indonesia bukan menjadi kendala bagi pengusaha, karena sebelumnya sudah berlaku antara 0 sampai 5%. Shinta meminta semua bersabar dengan detail kesepakatan tarif, karena dinamika negosiasi masih terus berjalan. Kami perlu terus mendukung industri padat karya kita yang saat ini sedang tertekan, sehingga berapapun nanti penurunan yang akhirnya bisa didapatkan oleh pemerintah Indonesia itu akan sangat-sangat membantu industri kita gitu. Jadi ini saya rasa satu hal harapan kami bahwa nanti kita bisa mencapai yang terbaik, dan yang penting yang terbaik dibandingkan dengan negara-negara kompetitor kita, karena mereka juga dikenakan resiprocal tarif, sehingga tidak akan terjadi shifting daripada demand. Selyos menilai penurunan tarif 19% untuk barang ekspor Indonesia ke AS tidaklah adil karena berisiko tinggi bagi neraca dagang Indonesia. Impor produk AS akan membengkak, antara lain migas, produk elektronik, serealia, dan produk farmasi, di mana sepanjang 2024 sudah mencapai 87,3 triliun rupiah. Ketergantungan impor minyak sudah membebani APBN, dan Indonesia dikhawatirkan membeli minyak dari AS lebih mahal dari harga pasar karena terikat hasil negosiasi dagang. Di sisi swasembada pangan, AS untung besar dari penetrasi ekspor gandum ke Indonesia akibat tarif 0% dan akan berdampak negatif pada produsen pangan lokal. Meskipun Indonesia tarifnya 1% lebih rendah dari Vietnam, tapi Indonesia harus membayar 0% terhadap produk-produk impor bea masuknya. Fasilitas ini artinya bisa berdampak terhadap defisit neraca perdagangan, kehilangan dari sisi pendapatan negara di sektor bea masuk, dan juga bisa berdampak pada pelaku usaha lokal khususnya di sektor energi dan juga pangan. Bima menegaskan jangan terlalu bergantung pada ekspor ke AS karena hasil negosiasi tarif tetap merugikan posisi Indonesia. Pemerintah sebaiknya mendorong akses pasar ke Eropa sebagai bentuk diversifikasi pasar pasca IEU CEPA disahkan serta mendorong pasar intra-ASEAN. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.